menceritakan destinasi yang ada di Kota Palembang. Salah satunya ada Museum Balaputra Dewa, ada Masjid Cengho, dan juga ada BKB atau Benteng Kota. Mari ikuti saya. Museum ini berlokasi di Jalan Srijaya 1, nomor 288 Palembang, Sumatera Selatan. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke dalam museumnya. Sebelum kita masuk, melihat-lihat koleksi, di sini kita daftar terlebih dahulu, yaitu registrasi. Kalau untuk mahasiswa itu sebesar 5.000 dan untuk masyarakat umum itu sebesar 10.000. Jam bukanya hampir setiap hari kecuali hari libur nasional, mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Oke, next, setelah kita masuk, kita langsung saja masuk ke dalam pameran hibah. Oke, di ruangan pertama ini kita bisa melihat berbagai macam peninggalan sejarah seperti tombak, keris, guci, pakaian, dan lain-lain. Kalian bisa langsung saja melihat ke sini, karena di sini kalian bisa melihat deskripsi atau penjelasan dari barang-barang tersebut, ada sejarahnya, tahunnya, dan lain-lain. Di tempat yang pertama ini juga kita bisa melihat peninggalan sejarah, yaitu ada Al-Quran terbesar, dan juga di ruangan pertama ini kita bisa melihat sejarah pahlawan, serta di ruangan pertama ini lebih banyak sekali senjata-senjata seperti keris. Terus di sini juga ada berbagai macam senjata seperti tombak yang digunakan pada zaman dahulu. Oke, next, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam Galeri Malaka. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Palembang dulu memiliki hubungan erat dengan jalur pelayaran Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan yang sangat penting antara Nusantara, India, Tiongkok, dan juga Timur Tengah. Galeri ini memamerkan beragam artefak yang menunjukkan betapa ramainya aktivitas ekonomi dan juga pertukaran budaya pada masa itu. Di Galeri Malaka ini kalian bisa menemukan koleksi benda-benda bersejarah, yaitu seperti keramik Tiongkok yang dulu dibawa para pedagang melalui Selat Malaka, peralatan niaga, koin kuno yang digunakan sebagai alat transaksi, serta replika kapal dagang yang melayari jalur perdagangan internasional. Selanjutnya di sini kita bisa melihat berbagai macam arca-arca batu, yaitu kebudayaan megalitikum atau kebudayaan batu besar di Sumatera Selatan yang berpusat di dataran tinggi pagar alam, terletak di jajaran pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat provinsi. Wilayah tersebut menyimpan jejak kehidupan manusia prasejarah. Terbukti dengan ditemukannya 22 lokasi pemukiman budaya megalitikum. Dari situs-situs ini, arca-arca megalitikum berhasil didefinisikan dan kini menjadi bagian dari koleksi Museum Balaputra Dewa.
Di sini juga bisa dilihat yaitu peta situs purbakala Sumatera Selatan pada zaman dahulu. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam ruangan yang kedua. Di sini kita bisa melihat berbagai macam deskripsi pada zaman batu. Di sini juga kalian bisa melihat berbagai macam peninggalan batu-batu serta di sini kalian bisa melihat berbagai macam hewan yang ada di Sumatera Selatan, seperti ada beruang, ada harimau Sumatera, dan juga ada burung. Oke, di sini kita juga bisa mengetahui silsilah penguasa Palembang. Jadi kalian langsung saja ke sini jika ingin mengetahuinya. Di sini juga kalian bisa mengetahui senjata dan juga perahu atau alat transportasi yang digunakan pada zaman dahulu untuk masyarakat. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat berbagai macam sejarah uang-uang yang digunakan pada zaman dahulu, serta ada juga berbagai macam senjata dan juga peninggalan dari pahlawan-pahlawan. Di sini kalian juga bisa melihat rumah adat Palembang atau rumah limas Palembang langsung di dalam museum ini. Rumah panggung ini dulu menjadi simbol status sosial bangsawan Palembang, lengkap dengan ukiran kayu yang indah dan juga ornamen penuh yang bermakna. Hai guys, selanjutnya kita ada di tempat yang kedua, ada di Masjid Cengho. Masjid Cengho Palembang merupakan salah satu ikon wisata religi yang sangat unik dan juga memukau di Sumatera Selatan. Masjid ini dibangun dengan memadukan arsitektur khas Tionghoa dan juga nuansa Islam, menciptakan pemandangan yang begitu indah sekaligus sangat bermakna toleransi. Dari kejauhan, pengunjung akan langsung terpikat dengan dominasi warna merah, hijau, dan kuning yang menghiasi bangunan masjid, serta ornamen khas budaya Tiongkok yang terpadu harmonis dengan kaligrafi Arab.
Masjid yang berdiri megah ini didedikasikan untuk mengenang Laksamana Cheng Ho, yaitu seorang penjelajah muslim dari Tiongkok yang berlayar hingga Nusantara pada abad ke-15. Masjid ini berlokasi di 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan didirikan oleh Prakarsa atau Pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan serta tokoh masyarakat Tionghoa di sekitar Palembang. Masjid ini buka setiap hari pada pukul 4 dini hari hingga jam 8 malam. Di sini kalian bisa berkunjung kapan saja dan juga di sini tidak ada tiket, jadi di sini gratis ya. Di masjid ini sudah ada tempat berwudu dan juga WC khusus untuk pria dan juga wanita. Jika kalian ingin mengisi waktu libur serta kegiatan yang bermakna, Masjid Cheng Ho adalah pilihan tepat untuk berwisata religi, belajar sejarah dan juga merasakan harmoni budaya yang penuh inspirasi. Ayo sempatkan mampir dan juga abadikan momen berharga di salah satu masjid paling istimewa di Indonesia. Selanjutnya di sini kita ada di destinasi yang ketiga, yaitu ada di Benteng Kuta Besa. Benteng Kuta Besa adalah situs sejarah yang memukau di jantung kota Palembang. Benteng Kuta Besa berlokasi yang sangat strategis di kota Palembang karena di sini dekat dengan ikon kota Palembang, yaitu ada di Jembatan Ampera dan juga ada Masjid Mahmud Badarudin, Masjid Agung, dan juga ada Montera di sekitar sini. Itu bisa menambah wawasan kalian agar kalian bisa kesini untuk menambah pengetahuan sejarah dan juga pengalaman kalian yang jika berada di kota Palembang. Benteng ini dibangun pada abad ke-18 sebagai pusat pertahanan sekaligus kediaman Kesultanan Palembang Darussalam. Dengan luas sekitar 3 hektar, benteng ini dikelilingi tembok tebal setinggi hampir 10 meter yang terbuat dari batu kapur dan campuran telur putih atau putih telur, menciptakan konstruksi yang kokoh dan menakjubkan hingga kini. Dulunya di dalam benteng ini terdapat balai-balai kerajaan, ruang pertemuan dan juga barak prajurit. Kini Benteng Kuta Besa menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu sekaligus tempat berkumpulnya masyarakat untuk menikmati pemandangan Sungai Musi yang mempesona, terutama saat matahari terbenam atau sunset. Selain menjadi situs sejarah, benteng ini juga sering menjadi lokasi berbagai acara budaya, festival kuliner dan juga pertunjukan musik yang menambah daya tarik bagi wisatawan. Pada malam hari, hiasan lampu-lampu di sekitar benteng memancarkan cahaya yang cantik, yang membuat suasana semakin hidup dan romantis. Lokasi yang strategis, tepat di seberang Jembatan Ampera, memudahkan pengunjung untuk berjalan kaki menelusuri kawasan wisata tepian sungai. Benteng ini dibuka untuk umum setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga jam 5 dan bisa masuk tanpa bayar tiket. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengambil foto di spot-spot unik ikonik ini seperti tembok benteng yang kokoh atau dermaga perahu tradisional di tepi Sungai Musi. Itulah tadi beberapa destinasi yang sudah saya ceritakan. Semoga kalian tertarik dan juga berminat untuk datang ke kota kami. Semoga kalian selalu dekat dengan sejarah yang ada. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.